Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan adalah salah satu kekuatan pendorong di balik setiap perubahan, baik di organisasi, komunitas, maupun masyarakat luas. Dalam konteks psikologi, memahami kepemimpinan tidak hanya penting untuk mengelola orang lain, tapi juga untuk memahami dampak psikologis dari gaya kepemimpinan terhadap perilaku individu dan kelompok. Mari kita mulai belajar lebih dalam tentang seni dan ilmu di balik kepemimpinan. Pada mata kuliah ini kita akan membahas evolusi teori kepemimpinan, mulai dari fokus awal pada sifat bawaan pemimpin di awal abad ke-20 yang kemudian berkembang ke pendekatan perilaku pada era 1940-an hingga 1960-an. Setelah itu muncul pendekatan situasional dan kontingensi di era 1960-1970-an yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks situasi. Akhirnya kita sampai pada pendekatan modern 1980-an hingga sekarang yang lebih menekankan pada hubungan, motivasi, dan transformasi positif serta bersifat lebih adaptif dan berfokus pada pemberdayaan individu dalam organisasi. Sebagai pengantar, kita coba pahami lebih dahulu apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Apa intinya? Seorang pemimpin itu hendaknya bisa berkomunikasi efektif untuk menjelaskan visi, misi, mempengaruhi, memotivasi, memiliki sensitivitas personal untuk memberdayakan, menjaga budaya kelompok, mampu mengambil risiko saat harus membuat keputusan di saat informasi terbatas. So, pemimpin sejati bukan yang harus selalu di depan, tapi yang aktif mendorong orang lain untuk maju. Pertanyaan klasik tentang teori kepemimpinan. Belajar tentang kepemimpinan memang tak lepas dari pertanyaan ini. Apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk? Aliran pertama mengatakan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Sedangkan aliran kedua menyatakan bahwa pemimpin dibentuk, bukan dilahirkan. Wah, seru ya. Ayo kita pelajari reasoning mereka di slide selanjutnya. Pada awal perkembangan teori kepemimpinan, muncul pendekatan trait theory yang terkenal dengan great man theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin besar dilahirkan, bukan dibentuk. Pemimpin dianggap memiliki sifat-sifat bawaan yang luar biasa, seperti karisma, kecerdasan, keberanian, moralitas, dan integritas. Sifat-sifat ini membuat mereka secara alami mampu memimpin dan menginspirasi orang lain, menjadi prototipe dan dilanjutkan dengan kemampuan mengelola diri dengan kecerdasan emosinya. Beberapa contoh pemimpin yang mencerminkan teori ini antara lain ada Bung Karno dengan pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat perjuangan Indonesia, Bung Hatta yang tidak hanya dikenal karena kecerdasannya tapi juga integritas moralnya, Margaret Thatcher, Iron Lady yang berani mengambil keputusan-keputusan besar dan kontroversial, Nelson Mandela dengan keberanian dan tekad yang luar biasa dalam melawan apartheid di Afrika Selatan, Martin Luther King Jr. yang melalui karismanya dan pidato I Have a Dream mampu membawa perubahan besar dalam sejarah hak-hak sipil di Amerika. Pesan dari teori pendekatan sifat ini jelas. Sifat-sifat kepemimpinan yang luar biasa membuat pemimpin dapat mengubah dunia. Pendekatan sifat menekankan bahwa pemimpin memiliki kualitas bawaan yang menentukan efektivitas mereka. Ada pemimpin efektif dan pemimpin inefektif. Pemimpin efektif, kita bisa mengenal Sri Mulyani ya, karena keteguhan, kompetensi, dan visinya dalam memimpin kebijakan keuangan Indonesia. Barack Obama memiliki karisma alami dan kemampuan komunikasi yang luar biasa memungkinkan yang menginspirasi jutaan orang. Indra Nooyi menunjukkan kepercayaan diri, kecerdasan, dan keberanian dalam membuat keputusan strategis di PepsiCo yang mencerminkan kualitas pemimpin hebat. Pemimpin inefektif, kita bisa melihat Vladimir Putin menunjukkan sifat efektif seperti tekad dan kontrol, namun gaya otoriternya dan kebijakan agresifnya membuat ia kurang empatik dan tidak efektif. Tidak efektif maksudnya ya. Adolf Hitler, meskipun memiliki pengaruh besar, gagal menjadi pemimpin efektif karena sifat otoriternya dan ketidakmampuannya menerima masukan. Rodrigo Duterte dikenal karena penggunaan kekerasan berlebihan dan menyalahgunakan kekuasaan yang membuat kepemimpinannya tidak efektif. Jadi, sifat bawaan bisa membuat pemimpin itu efektif, tetapi kurangnya empati dan gaya kepemimpinan otoriter seringkali membuat pemimpin menjadi tidak efektif. Implikasi praktis dari teori sifat bisa kita lihat secara personal dan organisasional. Dari sisi predisposisi, kecenderungan alami seseorang, baik fisik, mental, dan perilaku,
yang memengaruhi cara mereka memimpin. Misalnya, seorang pemimpin dengan predisposisi otoriter cenderung mengendalikan bawahannya secara ketat, sementara pemimpin dengan predisposisi demokratis mungkin akan lebih terbuka terhadap kolaborasi. Oleh karena itu, tes kepribadian sering digunakan untuk mendeteksi sifat-sifat ini guna memprediksi keberhasilan di tempat kerja. Kritik terhadap pendekatan sifat adalah tidak memberikan cukup perhatian pada situasi atau perilaku spesifik yang diperlukan dalam berbagai konteks, sehingga muncullah pendekatan behavioral. Pendekatan ini fokus pada perilaku pemimpin, bukan sifat bawaan, dan percaya bahwa kepemimpinan efektif dapat dipelajari. Studi Ohio State mengidentifikasi 2 dimensi perilaku, pengaturan tugas, dan perhatian terhadap karyawan, dengan 4 gaya kepemimpinan. Contohnya, pemimpin yang memiliki pengaturan tugas tinggi dan perhatian tinggi fokus pada pencapaian tujuan sambil mendengarkan saran, sedangkan pemimpin dengan pengaturan tugas rendah dan perhatian rendah bersikap pasif dan tidak berkomitmen yang berdampak negatif pada pengikut. Michigan Leadership Studies 1950-an meneruskan studi yang dilakukan Ohio State University. Michigan Leadership Study meneliti perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja dan kepuasan karyawan. Hasilnya, 2 gaya kepemimpinan utama ditemukan, employee-oriented dan production-oriented. Berbeda dengan Ohio State Studies yang memungkinkan penggabungan kedua dimensi, consideration dan initiating structure yang di slide sebelumnya, di Michigan Studies ini pendekatannya unidimensional, jadi menganggap bahwa kedua gaya ini saling eksklusif, berada di 2 ujung spektrum yang saling eksklusif, dan pemimpin harus memilih salah satu. Selanjutnya, Robert Blake dan Jane Moulton mengembangkan managerial grid model yang memetakan gaya kepemimpinan berdasarkan 2 dimensi, yaitu perhatian terhadap hasil dan perhatian terhadap karyawan. Model ini menciptakan 5 gaya kepemimpinan, yakni bisa kita lihat di sini 1,1 impoverished leadership. Pemimpin pasif tidak peduli pada hasil atau kesejahteraan tim. Yang berikutnya 1.9, pemimpin sangat peduli pada tim tapi kurang fokus pada hasil. 9.1, pemimpin sangat fokus pada hasil, mengabaikan kesejahteraan karyawan. 5.5, pemimpin moderat, berusaha menyeimbangkan hasil dan kesejahteraan tim. Dan yang terakhir 9.9, pemimpin yang menyeimbangkan perhatian pada hasil dan tim, mendukung kolaborasi dan pengembangan individu. Selanjutnya ada McGregor yang mengembangkan teori X dan teori Y. Teori ini mengarah pada bagaimana asumsi pemimpin terhadap motivasi dan keinginan bekerja dari bawahan memengaruhi gaya kepemimpinan mereka, yaitu apakah mereka lebih cenderung menerapkan kontrol ketat atau lebih memberdayakan dan mendukung. Teori ini mengalami transisi ke pendekatan modern di mana McGregor's teori Y khususnya mulai menekankan konsep motivasi intrinsik yang menjadi fondasi bagi teori-teori kepemimpinan modern seperti transformational leadership atau authentic leadership. Teori ini menggarisbawahi pentingnya mempercayai karyawan dan memberikan mereka otonomi yang merupakan elemen kunci dalam pendekatan modern terhadap kepemimpinan. Selanjutnya, Lewin membantu memetakan hubungan antara perilaku kepemimpinan dan respon kinerja bawahan dan memengaruhi banyak penelitian selanjutnya tentang teori kepemimpinan. Francis Likert dengan 4 System of Management, ada eksploitatif otoritatif, benevolent otoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Masih pendekatan behavioral, Max Weber pertama kali memperkenalkan transactional leadership yang berfungsi melalui pertukaran imbalan dan hukuman, reward and punishment untuk mencapai kinerja tertentu. Bernard M. Bass kemudian mengembangkan konsep ini, membedakannya dari transformational leadership. Bass menyoroti 2 komponen utama, yaitu contingent reward dan management by exception. Gaya kepemimpinan berfokus pada pertukaran kinerja dengan imbalan atau koreksi, kata Bass. Jadi contoh yang punya gaya kepemimpinan transaksional itu adalah Jack Welch ke General Electric yang menggunakan insentif untuk penilaian ketat yang mendorong kinerja karyawan. Di tempat kita ada mungkin ya Ibu Sri Mulyani kali ya, Menteri Keuangan, yang menerapkan gaya transaksional itu dalam kajian kebijakan ekonomi yang efisien dan berfokus pada hasil jangka pendek.
Kritik terhadap pendekatan behavioral tidak cukup fleksibel karena tidak mempertimbangkan faktor situasional yang lebih dinamis, sehingga muncullah pendekatan situasional. Pada pendekatan situasional, di sini ditekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gaya mereka berdasarkan tingkat kesiapan, kemampuan, dan motivasi bawahan. Paul Hersey dan Ben Blanchard mengembangkan situational leadership model yang menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif bergantung pada perkembangan bawahan. Pemimpin harus beradaptasi dengan kebutuhan tim melalui 4 gaya kepemimpinan yang menggabungkan directive dan supportive behavior. Mari kita lihat lebih lanjut model ini di slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan situasional yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Pemimpin yang baik harus menyesuaikan gaya mereka dengan kondisi bawahan termasuk tingkat kesiapan, kemampuan, dan motivasi yang berbeda-beda. Mari kita lihat 4 gaya kepemimpinan utama dalam model ini. Yang pertama, kita melihat gaya mengarahkan atau telling. Ini adalah gaya yang digunakan pada karyawan yang kurang kompeten tetapi sangat komitmen. Pemimpin memberikan arahan yang sangat jelas dan pengawasan ketat. Biasanya digunakan ketika karyawan baru mendapatkan tugas yang mereka belum tahu cara menyelesaikannya. Yang kedua, selling, gaya membimbing. Gaya ini digunakan untuk karyawan yang kurang kompeten dan memiliki komitmen yang menurun. Di sini pemimpin tidak hanya memberi arahan, tapi juga menjelaskan alasan di balik keputusan dan memberikan dukungan emosional serta motivasi. Gaya ini cocok untuk karyawan yang mungkin punya keterampilan dasar, tapi merasa kurang percaya diri atau tidak termotivasi. Gaya yang ketiga, partisipatif. Gaya ini cocok untuk karyawan yang sudah kompeten, namun komitmennya masih bervariasi. Pemimpin lebih banyak memberikan dukungan dan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab mereka. Yang terakhir, gaya delegating atau mendelegasikan. Digunakan untuk karyawan yang sudah kompeten dan berkomitmen tinggi. Pemimpin memberikan otonomi penuh kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas secara mandiri dengan sedikit atau tanpa intervensi. Makanya di sini gayanya adalah monitoring. Kritik terhadap pendekatan situasional adalah cenderung terlalu sederhana dan tidak memasukkan dinamika organisasi yang lebih luas, sehingga muncullah pendekatan kontingensi yang sebenarnya di beberapa literatur sama saja dengan pendekatan situasional. Muncullah pendekatan kontingensi. Menurut Fiedler, efektivitas kepemimpinan bergantung pada 2 gaya utama. Yang pertama task-oriented leadership, yang kedua adalah relational-oriented leadership. Untuk mengukur kecenderungan kepemimpinan digunakan Least Preferred Co-worker Scale, di mana LPC tinggi menunjukkan pemimpin lebih berorientasi pada hubungan dan LPC rendah menunjukkan pemimpin lebih berorientasi pada tugas. Fiedler's contingency model menekankan bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada kecocokan gaya kepemimpinan dengan situasi. Ada 3 dimensi utama yang menentukan apakah situasi menguntungkan atau tidak: leader-member relations, task structure, dan position power. Fiedler menyatakan bahwa pemimpin task-oriented lebih efektif dalam situasi yang sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan, sementara pemimpin relationship-oriented lebih efektif dalam situasi yang sedang. Menurut Fiedler, gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu cenderung tidak berubah. Efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin dengan situasi. Oke, mari kita lihat contingency theory of leadership model yang menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Ada 2 gaya utama, task oriented, ini yang putus-putus, kemudian relationship oriented, ini yang garis lurus. Semakin ke sini performance-nya semakin good, dan ini adalah kategori dari situasionalnya, dari mulai favorable, moderate hingga unfavorable. Kemudian situasi dinilai berdasarkan 3 faktor ini nih, leader-member relationship, task structure, dan position power. Coba kita lihat contoh Margaret Thatcher ya. Pada awal kepemimpinan Margaret ini berada di kuadran 7-8 ini ya. Karena hubungannya dengan kelompok pekerja buruh, tugasnya tidak jelas, dan dukungan politiknya pun terbatas. Task-oriented leadership lebih tepat dalam kondisi ini karena fokusnya pada hasil ekonomi di tengah krisis yang berat. Prinsip utama dari contingency theory of leadership ini adalah tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu terbaik. Kesesuaian dengan situasilah yang menentukan efektivitasnya. Fiedler menganggap gaya kepemimpinan tidak bisa diubah, namun banyak peneliti percaya pemimpin bisa menyesuaikan gaya mereka. Model ini juga dinilai terlalu sederhana karena tidak mempertimbangkan variabel situasional lain yang lebih kompleks.
Ini adalah pendekatan kontingensi path goal theory dari Robert House dan merupakan bagian dari pendekatan kontingensi. Teori ini menjelaskan bagaimana pemimpin dapat memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan dengan menghilangkan hambatan dan memberi arahan sesuai dengan dukungan yang mereka butuhkan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membantu, gaya kepemimpinannya membantu mencapai tujuan atau goals, sambil menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan situasi dan kebutuhan karyawan. Ini situasi dan kebutuhannya dari faktor karakteristik bawahan dan faktor karakteristik lingkungan. Maka muncullah 4 gaya leader. Ada direktif, partisipatif, achievement oriented, dan supportive. Normative decision model dari Fromm Yaton Jago berfokus pada bagaimana pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan sesuai situasi. Model ini menggambarkan jalur keputusan dari gaya otoriter A hingga partisipatif. Bawahan terlibat. Faktor situasional dipertimbangkan macam-macam ya. Contoh misalnya ini kepala departemen di universitas harus memutuskan kurikulum baru. Berikut jalur pengambilan keputusannya. Ada DS, signifikansi keputusan. Apakah keputusan itu penting? Ketika high itu merah, low itu biru ya. Ya. Kemudian masuk ke IC, komitmen tim. Apakah fakultas harus berkomitmen? Ya, masuk ke LE. Apakah kepala departemen punya cukup keahlian? Ternyata tidak begitu sepenuhnya. Jadi diperlukan masukan dari fakultas yang ahli di bidangnya. Sehingga dibutuhkanlah LC. Nah, komitmen tim. Apakah tim akan berkomitmen jika pemimpin memutuskan sendiri? Oh, ternyata tidak pasti, berarti GA gitu kan. Terus dukungan tim, apakah tim mendukung tujuan? Iya, ke GE gitu ya. Dari GE kemudian apakah fakultas memiliki pengetahuan terkait? Iya, mereka memahami kurikulum dan harus memberi masukan sehingga masuk ke TC. Apakah tim bisa bekerja sama dengan baik? Ya, mereka punya sejarah tim sehingga pengambilan keputusannya di consult group C dengan mengumpulkan fakultas dalam rapat, meminta saran dan membuat keputusan akhir berdasarkan masukan mereka. Gaya ini digunakan karena keputusan penting ini membutuhkan dukungan dan masukan dari tim untuk sukses. Pendekatan kontingensi ini mendapat kritik karena kurang fleksibel, menyederhanakan situasi, sulit diukur secara objektif, dan tidak selalu cocok untuk lingkungan yang dinamis. Maka muncullah pendekatan mutakhir. Pendekatan mutakhir yang pertama kita belajar tentang transformational leadership. Pertama kali diperkenalkan oleh James McGregor Burns pada tahun 78 yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan motivasi dan moralitas. Bernard M. Bass memperluas konsep ini dengan mengembangkan kerangka yang lebih sistematis. 4 dimensi utama dia kaji. Ada 1, memotivasi secara inspiratif, pengaruh ideal, perhatian pada individu, dan rangsangan intelektual. Dinamika kepemimpinan transformasional. Pemimpin khas transformasional adalah mereka yang lebih dari sekedar memiliki sifat-sifat pemimpin yang kuat. Kalau dilihat dari backgroundnya ya, karakteristik individu dan organisasinya, maka pemimpin yang akan menunjukkan perilaku kepemimpinan seperti ini, yang memotivasi, yang memberi pengaruh, yang memberi pertimbangan individual dan yang menstimulasi, itu backgroundnya mereka memang punya trait atau ciri. Kemudian juga punya pengalaman hidup yang relevan dan tumbuh di dalam budaya organisasi yang cukup kompleks dan dinamis. Kemudian perilaku mereka muncul sebagai pemimpin transformasional dan memberikan pengaruh terhadap pengikut dan tim kerja, sehingga membuat tim kerjanya, individunya mempunyai komitmen pribadi terhadap pemimpin dan visi, perilaku berkorban untuk pemimpin dan komitmen terhadap organisasi. Contohnya Ignatius Jonan ya, pemimpin transformasional di Indonesia, karena beliau tidak hanya melakukan reformasi struktural di PT KAI, tapi juga menginspirasi dan memotivasi perubahan budaya dan kinerja yang berkelanjutan. Steve Jobs pun juga demikian, dikenal karena visinya dalam mengubah cara dunia menggunakan teknologi. Ciri utamanya memang menciptakan visi yang kuat, membuat perubahan yang berkelanjutan, dan memotivasi dan menginspirasi pengikut. Masuk dalam pendekatan mutakhir leader-member exchange theory, dikembangkan oleh George Green dan Fred Densrau, serta William Haga pada 1970-an.
Teori ini menekankan bahwa pemimpin membentuk hubungan yang unik dengan setiap bawahannya yang mempengaruhi kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja. Ada dua kelompok utama dalam LMX, yaitu in-group atau kelompok inti dan out-group atau kelompok luar. In-group, bawahan dengan hubungan lebih dekat dengan pemimpin mendapatkan dukungan lebih, tugas menantang, dan kesempatan berkembang. Di sisi lain, out-group, bawahan dengan hubungan formal, lebih sedikit perhatian, dan hanya melakukan tugas rutin. Kualitas hubungan antara pemimpin dan bawahan mempengaruhi kinerja tim. Bawahan di in-group lebih termotivasi dan produktif, sedangkan bawahan di out-group bisa merasa terisolasi. Nah, ini dia pendekatan mutakhir yang sangat populer akhir-akhir ini, authentic leadership. Menekankan pentingnya keaslian, integritas, dan nilai moral dalam kepemimpinan. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Bill George dalam bukunya Authentic Leadership, yang mendefinisikan bahwa pemimpin otentik itu sebagai seseorang yang memahami diri sendiri, berpegang teguh pada prinsip moral, dan memimpin dengan kejujuran. Authentic leadership fokus pada keaslian dan transparansi. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting lainnya seperti Bruce Avelio, Fred Luton, dan Walumba memperluas teori ini dengan 4 dimensi utama. Ada self-awareness. Pemimpin itu sebaiknya ya, kalau pakai indikator ini nih, dia tuh paham kekuatan dan kelemahannya serta nilai-nilai mereka. Self-awareness. Lalu, secara relational transparency, mereka itu pemimpin yang jujur dan terbuka dalam hubungan dengan pengikutnya. Nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kemudian balance processing. Di balance processing itu, kalau misalnya ada laporan dari seseorang, mereka pasti akan kemudian mencari tahu dari sisi yang lain. Nggak cuma dari satu sisi lalu diambil keputusan untuk mengambil tindakan terhadap orang tersebut. Jadi pemimpin itu mendengarkan berbagai sudut pandang secara adil. Internalize moral perspective. Pemimpin itu bertindak sesuai nilai pribadi meskipun dalam tekanan. Jadi ada integritas yang dipegang, morality yang dipegang. Authentic leadership itu fokus pada keaslian dan transparansi dalam hubungan dengan pengikut. Ia menciptakan kepemimpinan yang lebih etis dan berkomitmen pada kesejahteraan bersama. Masih dalam pendekatan mutakhir ada servant leadership. Servant leadership ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970, yang menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pelayan bagi orang lain, bukan penguasa. Jadi fokusnya adalah melayani kebutuhan pengikut terlebih dahulu dan membantu mereka tumbuh serta mencapai potensi penuh. Dimensinya ada 10 sebenarnya, tapi beberapa di antaranya adalah ya mendengarkan, empati, komitmen terhadap pertumbuhan orang, dan membangun masyarakat. Selanjutnya masih dalam pendekatan mutakhir ada empowering leadership, yang berfokus pada bagaimana pemimpin memberdayakan karyawan dengan memberikan otonomi, mendorong inisiatif, dan menyediakan dukungan. Dimensi utama dari empowering leadership meliputi delegating authority, memberi kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya, encouraging inisiatif, mendorong kreativitas dan inovasi dari karyawan, providing source and support, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan enhancing meaningfulness, membuat karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka bermakna dan berkontribusi pada tujuan. Contoh nyatanya adalah Indra Nooyi, mantan CEO PepsiCo, yang dikenal karena memberdayakan timnya dan mendukung inovasi. Meskipun di sisi lain dia juga punya kualitas bawaan yang kuat sebagai pemimpin dengan pendekatan sifat. Peneliti seperti Gretchen Spritzer, Arnold et al. Dan Kirkman R. Rosen berkontribusi dalam pengembangan teori ini juga, khususnya dalam bagaimana pemimpin dapat meningkatkan otonomi dan efikasi tim. Pendekatan mutakhir yang berikutnya adalah share leadership yang diperkenalkan oleh Pearce dan McConger. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan yang dibagi di antara anggota tim dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, terutama dalam konteks kolaborasi dan inovasi. Setiap anggota tim mengambil peran sebagai pemimpin sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini kayaknya kayak tim yang cross-functional itu. Menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dan memanfaatkan keahlian semua anggota. Iya, ini cross-functional team. Intinya, kepemimpinan tidak terpusat, melainkan didistribusikan di antara anggota tim. Manfaatnya mendorong kolaborasi, memanfaatkan talenta dan keahlian seluruh tim, meskipun ada tantangannya dalam mengkoordinasikan kepemimpinan yang bergilir dan menjaga tanggung jawab tetap jelas. Ya, sebagai contoh, pada waktu tim proyek teknologi yang bekerja pada produk inovatif, di mana setiap anggota memimpin bagian proyek sesuai keahlian mereka, maka kemudian akan diberikan otonomi pada masing-masing pimpinan proyek untuk memimpin keahlian mereka. Nah, ini pendekatan mutakhir yang terakhir yang akan kita pelajari. Ini kayaknya kalian sangat familiar deh sama tokoh ini, yang kalian barang-barangnya suka beli lucu-lucu di IKEA.
Scandinavian Leadership Studies dari tokohnya yang paling terkenal ya Ingvar Kamprad sebagai CEO-nya IKEA. Scandinavian leadership ini berkembang dari nilai-nilai sosial dan budaya di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Gaya ini lebih inklusi dan demokratis, mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan kepercayaan tinggi dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan ya, employee well-being, dan keseimbangan hidup kerja atau work-life balance. Akhirnya, kita sampai di penghujung. Kepemimpinan dalam psikologi sangat penting untuk memahami perilaku individu dan kelompok, serta berhubungan erat dengan psikologi sosial dan organisasi. Berbagai gaya kepemimpinan seperti transformational, servant, autentik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif melibatkan empati, mendengarkan, dan pemberdayaan. Bagi kalian nih, sebagai calon profesional, pemahaman tentang kepemimpinan itu tidak hanya akan berguna dalam mengelola tim atau proyek, tapi juga dalam menciptakan perubahan positif dan membangun hubungan yang otentik dengan orang lain. Jadilah pemimpin yang menginspirasi dan peduli, karena itulah inti dari kepemimpinan yang berdampak dalam dunia psikologi dan masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.